Selamat malam Permata. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Sebelum kita memulai PA kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari pagi hari hingga malam ini. Sebentar lagi kami akan memulai PA kita pada malam hari ini. Semoga dari awal hingga akhir PA ini dapat berjalan lancar dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat malam Permata. Oke, walaupun kita merasakan duka cita karena adanya virus di Indonesia ini, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita selalu ada di rumah, kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita sudah selalu diberikan kesembuhan pada malam hari ini. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Untuk Permata kita bisa tepuk tangan. Untuk Permata sekalian, di dalam hidup ini kita selalu bernyanyi bagi Tuhan dan selalu bermazmur bagi Tuhan, dan selalu kita renungkan setiap waktu pujian dan pengagungan kepada Tuhan agar selalu manis didengar oleh Tuhan. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Manis Kau Dengar.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Baiklah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dengan metode talk show. Selamat menyaksikan. Shalom teman-teman Permata. Nah, tadi kita sudah menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Untuk itu sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan dengan metode talk show. Nah, di sini ada aku Persada Sagala dan di sebelahku ada bibi kita yang cantik bernama Linda Berbarus yang biasa disebut dengan Nanda Deprian Bangun. Nah, bibi kita ini bekerja sebagai seorang dosen ya, Bi ya. Iya. Bibi kita ini luar biasa banget teman-teman. Dia merupakan wanita karir dan dia juga membangun keluarganya. Begitu kan, Bi? Iya, Nakku. Nah, di sini aku mau tanya nih, Bi. Apa sih, Bi, yang menjadi kekuatan Bibi dalam menjalani aktivitas kehidupan Bibi sehari-hari, Bi? Ya, terima kasih anak kami Permata Persada Bersegala untuk kesempatannya datang ke rumah kami. Jadi di sini terima kasih untuk pertanyaan dulu. Yang pertama-tama yang membuat Bibi semangat sebagai ibu yaitu semangat dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang Bibi rasakan. Artinya bukan Bibi sok rohani, tapi kalau Bibi tidak mengandalkan Tuhan Yesus, rasanya Bibi sebagai mama, sebagai ibu untuk anak-anak, sebagai ibu saya sebagai bekerja dan melayani di gereja, Bibi nggak mampu. Oleh sebab itu anak-anakku Permata, marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus. Karena terus terang Bibi kadang-kadang juga secara manusia mengandalkan kekuatan, kadang-kadang kecewa, putus asa, tidak semangat. Tapi ketika Bibi sadar
bahwa dengan mengandalkan Tuhan Yesus, Bibi yang membuat semangat hidup ini, semangat melayani, selamat membimbing anak-anak, dan selamat juga Bibi dalam menjalankan tugas di tempat kerja Bibi. Itulah yang bisa Bibi ceritakan atau bagi share untuk anak-anak kami Permata semua. Semoga anak-anak kami Permata juga nanti di dalam hidupnya, apalagi yang masih kuliah atau bekerja dan lain sebagainya, itu tetap kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, penolong, penyemangat hidup kita. Begitu, Persada. Oh, luar biasa banget ya, Bi. Jadi kekuatan Bibi didapat dari Tuhan ya, Bi ya. Nah, aku mau tanya satu pertanyaan lagi nih, Bi. Di dalam kehidupan ini apa sih yang bikin Bibi bahagia gitu, Bi? Entah ada dorongan dari mana? Yang pertama, Bibi dorongan dari keluarga, dari anak-anak, dari teman-teman segereja, dan yang terutama sekali memang dari Tuhan Yesus. Di saat Bibi pagi saat teduh itu memberi semangat Bibi untuk Bibi bisa bekerja, dan tak terluput tadi yang seperti Bibi bilang, dari anak-anak, dari lingkungan tempat bekerja, dari Moria, dan dari kamu semua anak-anak kami Permata. Demikian aku. Oh, luar biasa banget ya teman-teman. Orang tua kita ini sebagai ibu, walaupun dia sibuk sebagai wanita karir untuk menjadi dosen, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidupnya. Untuk itu teman-teman Permata, dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap sayangi orang tua kalian dimanapun mereka berada. Apapun kegiatan kalian, tetap jangan lupa untuk doakan mereka dalam kehidupannya. Oke, selamat ya teman-teman. Bye. Shalom. Selamat sore sebelumnya. Sore. Jadi aku ada sedikit pertanyaan dikit Pak. Nah, pertanyaan yang mau kutanyakan ke Bapak itu, Bapak kan seorang bapak di tengah-tengah keluarga Pak. Benar. Nah, pastinya jadi seorang bapak itu mempunyai tanggung jawab dan pastinya mengasihi anggota-anggota keluarga Pak. Iya. Nah, untuk siapa paling besar kasih yang Bapak berikan? Anak kah? Atau istri kah? Atau bagaimana Pak? Atau semuanya? Ya, sebenarnya pertanyaan yang disampaikan kepada saya ini sebenarnya susah untuk memilih mana yang paling dikasihi, apakah anak ataukah istri, kan begitu. Tapi sebagai kita selaku pemimpin ataupun imam di tengah-tengah keluarga, seharusnya kita dapat mengayomi keluarga kita, baik itu anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepada kita, begitu juga dengan istri. Sebenarnya kalau menurut kehidupan sebenarnya ya, itu harusnya kita lebih erat hubungan kita dengan istri. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau anak itu memang sudah jadi tanggung jawab kita untuk mendidik. Itu kan sudah diberikan anugerah kepada kita dan diberikan Tuhan kepada kita, bahwa itu adalah tugas kita untuk mendidik dan membesarkan, begitu juga dengan menyekolahkannya. Tapi itu ada batasnya. Kenapa saya bilang demikian? Karena sesudah nanti anak kita ini selesai sekolahnya ataupun dia sudah mendapatkan pekerjaan, dia pasti akan membina rumah tangganya lagi. Dan begitu kalau dia sudah berumah tangga, otomatis kita selaku orang tua, kita hanya bisa memberikan semangat dan nggak bisa kita terlalu ikut campur tangan dengan urusan anak kita kalau dia nanti berumah tangga. Tetapi kalau istri itu sampai kita nanti meninggalkan dunia ini, sampai nanti Tuhan telah memanggil kita, itulah teman sejati kita, itulah teman curhat kita. Baik itu senang, baik itu susah, itulah yang istri kita, itulah yang paling tempat kita bercurhat. Itulah sebenarnya. Tapi nggak terlepas dari itu, apapun sebenarnya
tugas kita selaku orang tua itu memang sewajarnya dan sepatutnya itu anak kita itu juga harus kita didik dengan baik. Seharusnya anak kita itu juga harus menjadi dia kalau dibilang itu dia itu mampu sebagai anak itu bahwa orang tua itu adalah idola gitu loh. Jadi kalau anak kita itu sudah mengidolakan orang tuanya, otomatis dia juga pasti sayang. Nah itu, jadi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita tidak boleh sebenarnya nggak zamannya lagi kita berbuat kasar kepada anak kita. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kalau menurut pertanyaan yang pertama ini. Jadi untuk kasih sebenarnya adil lah Bapak bikin kan? Adil. Ya. Kemudian Pak, Bapak kan punya usaha Pak. Ya. Nah, ketika melaksanakan usaha kan pastinya butuh kerja keras. Benar. Pastinya melelahkan juga kan Pak? Iya, iya. Nah, apa sih yang membuat Bapak semangat gitu untuk terus bekerja keras dalam usaha Bapak Pak? Oh ya, itu sebenarnya kalau kita selaku pemimpin lah ya, katakan di tengah-tengah keluarga, terkhusus bagi kami yang bukan PNS ini. Nah, jadi istilahnya kami ini tidak ada yang bisa kami harapkan untuk masa depan kami selain kami sendiri yang harus mempersiapkan, begitulah kira-kira. Jadi untuk itu harusnya kita harus mempunyai target. Maksudnya di sini target ini adalah kita udah tahu kemampuan kita sebenarnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita harus bekerja keras, ulet, dan istilahnya dalam ilmu ekonomi ini, artinya kita harus menyesuaikan lah seberapa kekuatan kemampuan kita. Jangan kita membebani pikiran kita ataupun yang lainnya. Artinya kan banyak kadang-kadang dia tidak mengikuti era globalisasi ataupun zaman sekarang ini. Dia ada kadang-kadang kita lihat keluarga yang justru sebenarnya belum mampu untuk katakan yang zaman sekarang ini kredit gitulah. Kalau aku dari dulu itu memang karena kebetulan juga memang jurusanku juga dulu jurusan bagian ekonomi. Akuntansi. Jadi itu saya terapkan benar di dalam pekerjaan saya sehari-hari. Kalau nggak ada keperluan yang paling penting sekali, coba kamu tanya nanti Bibi ini, nggak pernah namanya nggak jualan, nggak pernah yang namanya tinggalkan pekerjaan. Sekecil apapun itu peluang, kita harus memanfaatkannya. Nah, itu aja mungkin kalau untuk bisnis atau usaha yang kami jalankan selama ini. Pastinya juga kan Pak, kalau Bapak menjalankan usaha pasti semangat Bapak juga kan karena harus memenuhi kebutuhan orang-orang anggota keluarga. Ya, benar-benar. Jadi kan sekarang ini kan istilahnya untuk kita memperjuangkan anak kita supaya anak kita ini juga berpendidikan, kita juga harus ada visi dan misi kita lah kira-kira ya, begitu ya, bahwa aku dulu sekolah hanya tamat SMA sederajat lah kira-kira, tapi kita mempunyai motivasi tinggi bahwa anakku ini harus jadi sarjana. Justru itu menjadi motivasi untuk orang tua untuk mencari nafkah lah kira-kira, untuk mencari untuk serius dalam pekerjaannya, untuk mencukupi semua kebutuhan anak itu tadi, anak kita itu gitu. Gitu. Ya. Mungkin itu aja pertanyaan
yang ku kasih ke Bapak. Jadi kesimpulan yang bisa ku ambil, jadi seorang Bapak itu harus bersikap adil dalam memberikan kasih sayang, serta dalam menjalankan usaha. Pastinya seorang Bapak terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota keluarga yang dicintainya. Iya. Lagi pula satu lagi ada istilah kon bahasa Karo itu apa namanya itu mepaler ya. Mempalar katanya itu. Artinya itu mungkin kalau bahasa Indonesianya itu gimana ya? Kita harus gimana? Memanfaatkan peluang itu sekecil-kecil mungkin jadi peluang gitu. Jadi peluang. Jangan sampai kelalaian peluang lah ya Pak. Iya benar. Oke. Sekarang kadang-kadang kan banyak kita lihat saudara-saudara kita sekarang ini kan artinya terlalu santai lah di dalam pekerjaan. Kita ini kan ada batas kemampuan kita. Kita harus mempunyai target itu tadi bahwa kemampuan kita itu terbatas. Kalau udah mungkin sampai nanti umur sekian, biarpun kita sekuat tenaga untuk bekerja, udah pasti kita nggak mempunyai kekuatan lagi, kan begitu? Nggak maksimal lagi. Jadi selagi peluang itu ada, selagi kesempatan itu ada diberikan Tuhan kepada kita, seharusnya itu kita manfaatkan. Di samping itu juga kita tidak artinya kita nggak harus mengabaikan tugas-tugas gereja juga. Jadi setiap mau berangkat bekerja itu, setelah pulang dari pekerjaan itu, sebenarnya itu kita harus serahkan kepada Tuhan, bahwa apapun hasil yang kita capai, yang kita dapat itu dalam pekerjaan kita sehari-hari itu, sebenarnya itu adalah bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, melainkan itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Itu aja mungkin harus kita andalkan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, jadi di sini ada Helena mewakili KKR sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Helena lebih sayang sama papa atau sama mama? Kalau aku sayangnya sama dua-duanya, karena papa sama mama itu memiliki peran yang sama pentingnya dalam hidup aku. Dua-duanya juga sayang banget sama aku, dan dua-duanya juga ngerawat aku dari kecil. Jadi nggak ada bedanya di hadapan Helena, semuanya sama. Jadi dua-duanya Helena sayang pastinya kan? Iya. Nggak ada beda-bedain, nggak ada kan? Enggak. Oke, lanjut ke pertanyaan 2. Nanti ketika Helena udah besar nih, terus cita-cita Helena udah tersampaikan, terus udah sukses, apa yang mau Helena berikan kepada mama dan papa? Helena mau wujudin mimpi mama sama papa. Wow, keren. Kayak mama sama papa kan pengen banget beli rumah gitu kan. Nanti aku mau beliin rumah buat mama papa. Terus habis itu nanti aku mau ajak mama papa jalan-jalan gitu ke tempat-tempat yang mama papa impiin gitu, kayak Bali gitu. Oh, Bali. Apa lagi? Ya, mama baru cerita. Oh, nggak masalah. Oke, jadi itu aja. Terima kasih, Helena. Shalom teman-teman Permata. Jadi pada malam hari ini kita sedang duduk bersama dengan bolang kita. Dia adalah biasanya penggelarannya bolang Bapak Barto. Jadi bolang ini pensiunan PNS ya bolang? Ya. Nah, dan juga mantan ketua Runggun kita GBKP Runggun Bandar Lampung. Nah, gelar bolang ini sekarang di gereja kita adalah Pertua Emeritus. Nah, jadi teman-teman, bolang ini berprofesi sebagai PNS dan juga pelayanan di gereja, Pertua Emeritus. Dia juga adalah seorang kepala rumah tangga, yaitu seorang bapak dan juga seorang kakek, karena sudah memiliki beberapa cucu. Oleh sebab itu, kita ingin bincang-bincang sedikit nih sama bolang kita, gimana sih ataupun apa rahasia sehingga bolang ini tetap semangat. Yuk kita bincang-bincang. Sore bolang. Sore. Ya. Jadi bolang,
Bolang ini kan sebagai seorang PNS, Ya. sebagai pertua dan juga sebagai bapak sekaligus Bolang. Ya. Jadi Ada kurang satu lagi, apa itu Bolang? termasuk juga perusahaan swasta. Oh, pengusaha swasta. Oke, jadi Mantan. banyak pekerjaan Bolang ini. Nah, jadi kira-kira nih Bolang mengerjakan segudang pekerjaan kan capek nih. Capek. Apa sih yang membuat Bolang selama ini tetap semangat untuk melakukan semua tugas tanggung jawab Bolang? Oh. Silakan. Oh, dijawab ini ya? Iya, Bolang. Karena pada prinsipnya manusia itu dilahirkan harus bekerja. Disuruh untuk mengurusi dunia ini. Jadi seberapa kemampuan kita di dalam hal bekerja, itulah yang kita usahakan. Tidak boleh berdiam diri. Memelihara, mengerjakan, itu yang kita diberikan pengetahuan, kemampuan oleh Tuhan. Itu harus kita manfaatkan, tidak boleh kita diamkan. Jadi karena itulah semua itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tidak boleh kita diamkan. Karena apapun yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan disia-siakan, jangan berdiam diri, harus tetap semangat. Itulah makanya kita tetap harus semangat bekerja. Oke, luar biasa ya teman-teman. Bolang ini meskipun udah usia seperti ini motivasinya luar biasa. Nah, satu pertanyaan lagi Bolang. Ya. Jadi kan dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab yang banyak itu tadi, pasti ada peran keluarga. Oh. Nah, jadi aku mau bertanya nih Bolang, seberapa besar sih pengaruh dukungan keluarga untuk mendorong Bolang dalam berkarir dan pelayanan? Jadi pengaruh dari Nora, pengaruh dari anak-anak, seberapa besar sih dorongan keluarga untuk kesuksesan Bolang? Oh. Nah, ini ada cerita unik itu. Nggak apa-apa ya saya ceritakan Gak ya. apa-apa Bolang, gak apa-apa, kami senang kok ya teman-teman. Kepada Nora udah sering saya cerita. Kepada anak-anak juga saya cerita. Nggak apa-apa lah saya cerita bahwa saya dulu pergi dari Medan sana ke Lampung ini. Itu namanya merantau kan gitu ya. Lama di perantauan, kemudian kesana kemari, kemudian saya tidak pernah lupa berdoa. Doanya hanya begini dulu, karena susahnya itu mendapatkan pekerjaan pada tahun 1900 saya sampai di Lampung ini 1969. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya berikan pekerjaan, dan apabila Tuhan sudah memberikan saya pekerjaan, saya akan tetap bekerja di ladang Tuhan. Itu doanya. Jadi Tuhan berikan saya pekerjaan supaya saya bisa tetap bekerja di ladang Tuhan. Memang sebelum ada pekerjaan pun saya sudah bekerja sebagai guru PKR itu di GBIB, GBKP belum ada. Sudah jadi penatua di sana. Kemudian Tuhan memberikan pekerjaan kepada saya sebagai pegawai negeri, saya tetap eksis di pelayanan. Sebelum ada GBKP, saya sudah melayani di gereja-gereja GPIB di Lampung ini. Barulah ada beberapa kawan dari Jakarta, terutama dari Tanjung Priok, menganjurkan supaya
kita dirikanlah GBKP di Lampung ini. Nah, itu awal mulanya. Jadi dari doa pertama itu saya tetap disemangati oleh Tuhan Yesus. Itu yang saya ceritakan kepada keluarga ini, sehingga keluarga juga menerima. Jadi saya juga tetap didukung di pelayanan, bukan hanya di pekerjaan. Malah saya kalau tidak melayani, keluarga mengingatkan saya, jangan lupa. Karena itu adalah doa dari awal. Pada prinsipnya sampai sekarang pun, ya karena sekarang ini sudah emeritus ya, jadi bukan berarti berhenti, tapi tidak diwajibkan lagi untuk secara real untuk melayani. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya di hati sanubari saya, sesuai dengan firman Tuhan, tetap berlari sampai akhir zaman. Saya lupa itu ayatnya berapa itu. Aku akan berlari sampai akhir zaman. Sampai akhir. Itulah gambarannya. Oke, Bolang. Jadi teman-teman, luar biasa ya. Karena Bolang ini tadi bilang dari awal memang berdoa sama Tuhan ya, Bolang ya. Ya. Akan dapat pekerjaan dan akan tetap melayani Tuhan. Ya. Jadi ketika Tuhan kasih keluarga, keluarga tetap mendukung. Tetap begitu. Nah, terakhir Bolang, boleh nggak Bolang kasih pesan kepada semua anak-anak Permata yang nonton supaya mencintai keluarga mereka? Oh. Silahkan Bolang kasih pesan untuk Oh, teman-teman iya. Permata. Oh, sekarang ini ya, situasi sekarang ya. Jadi saya pesankan kepada anak-anak Permata kami, terutama yang sekarang Permata GBKP Bandar Lampung, yang kuliah di Universitas Lampung, di ITERA, dan dimanapun kuliahnya, pada saat sekarang ini kan sudah disuruh berkumpul dengan keluarga. Apa namanya? Lockdown ya? Iya, Bolang. Nah, lockdown. Sementara belajar dari rumah dan di rumah. Ini adalah satu kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada anak kami Permata untuk lebih dekat konsultasi dengan keluarga. Satu kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk saling tukar pikiran dengan bapak dan ibu di rumah, dan juga kepada kakak dan adiknya. Satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada anak kami Permata untuk saling membantu di dalam keluarga. Kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan, ikuti prosedur oleh dinas kesehatan, tidak ada salahnya untuk membantu orang tua. Apakah orang tua itu berbisnis, apakah orang tua itu bertani, kita ikuti membantu orang tua langsung dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh dinas kesehatan. Di dalam masa corona ini, kami kira bahwa saya sebagai orang yang sudah tua ini, di sini pun kebetulan anak saya ada di Bandar Lampung semua. Pada masa lockdown ini, di rumah saja ini, kami sering bertukar pikiran antara anak saya, kemudian kela saya, permen saya di sini, saling bertukar pikiran supaya kita tetap mendekatkan kepada Tuhan dan saling membantu mencari jalan keluar apa yang harus kita kerjakan di dalam masa anjuran pemerintah di rumah saja ini. Saya kira walaupun di rumah saja, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan bersama dengan keluarga, supaya kita lebih dekat, lebih saling mengenal. Karena kalau
zaman sekarang ini semua jauh-jauh, kadang-kadang kita tidak mengenal sama orang tua, mengenal dari hati ke hati, kenal muka saja kadang-kadang. Nah, jadi dengan sistem sekarang ini harus di rumah saja. Ini kesempatan diberikan Tuhan supaya kita saling memahami antara apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu, dan orang tua juga saling memahami apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, supaya nanti anak-anak kita, permata-permata ini dapat kita arahkan sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan hati kita, tetap ada di jalur Yesus Kristus, supaya sesudah mereka tamat sekolah, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan calon pasangan hidup sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai keluar. Itu semua saya sudah sampaikan dari zaman dulu di Bandar Lampung ini kepada permata-permata. Jangan sampai keluar dari rel Yesus Kristus. Saya pesankan kepada permata, walaupun jangan tergoda oleh gantengnya laki-laki, jangan tergoda oleh cantiknya perempuan, jangan tergoda oleh materinya, pindah dari gereja. Saya dari dulu saya tekankan kepada permata. Saya pernah bilang sama permata di Bandar Lampung, prinsip saya bilang, kamu lihat itingmu, lebih jelek dia dari saya bilang. Tapi karena saya pada prinsip saya harus seiman, tidak mau saya keluar dari janji saya kepada Tuhan. Saya tidak melihat dia itu jelek apa cantik, tapi adalah satu iman. Itu dia pesan saya kepada permata. Jangan tergoda oleh kekuasaan, jangan tergoda oleh kegantengan, jangan tergoda oleh material. Ingat bulan ini, dari dulu orang yang tidak punya, tapi sampai hari ini udah umur 75 tahun, ya kecukupannya cukup diberikan oleh Tuhan. Apapun cukup, tidak kurang, tidak lebih, tidak berlebih seperti orang-orang yang banyak duit, tapi tidak pernah kurang. Itu yang penting. Jadi jangan takut, jangan tergoda oleh materi, pindah keyakinan. Itu saya paling tidak setuju. Itulah saya kira pesan saya kepada permata ini semua. Ya teman-teman, luar biasa sekali, sudah banyak sekali masukan dari bolang ini. Ingat teman-teman, di masa karantina COVID-19 ini, seperti yang dibilang bolang kita tadi, waktunya kita berkumpul dengan keluarga. Jadi untuk anak-anak, pahami apa yang diinginkan oleh nande bapak kita, dan untuk orang tua, pahami juga apa yang diinginkan oleh anak-anakmu. Jadi teman-teman, tetap saling mendoakan seperti bolang dan keluarganya, dan ingat, gak usah berlebih, yang penting cukup. Karena cukup itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai ketemu di PA Permata berikutnya. Salam dari kami di Bandar Lampung. Gimana teman-teman Permata untuk talkshow-nya pada malam hari ini? Pastinya seru ya kan? Kita harus selalu mengasihi keluarga kita dimanapun mereka berada, di rumah, di keluarga kita yang ada di kampung, dimanapun mereka berada, agar selalu diberkati dan selalu diberikan kesehatan di hidupnya. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Untuk teman-teman Permata, kita bisa bertepuk tangan bersama ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjadi mesra sekali.
maka dari itu kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu dari awal hingga akhir PA kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga sudah memberikan firman Tuhan kepada kami tentang keluarga ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, diberikan selalu rezeki, kesehatan, agar selalu bisa menjalankan aktivitasnya di dalam sehari-harinya Tuhan, walaupun sedang terjadi virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Permata yang ada di Bandar Lampung. Apapun kegiatannya Tuhan, selalu berkati mereka ya Tuhan, di dalam kesehatannya, kegiatannya di dalam kuliah, pekerjaan, dan lain-lain ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka selalu diberikan kesehatan, agar bisa melaksanakan aktivitasnya dalam sehari-hari ya Tuhan. Dan begitu juga untuk Permata yang di luar Bandar Lampung, seperti yang ada di kampung Medan sana ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, agar di dalam nantinya mereka balik ke Bandar Lampung lagi selalu diberikan kesehatan, agar bisa melaksanakan aktivitasnya bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia ini ya Tuhan. Semoga untuk virus ini ya Tuhan dapat hilang dengan cepat ya Tuhan, agar kami juga bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya ya Tuhan, seperti dalam pekerjaan, kuliah, maupun aktivitas lainnya ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak kesalahan kami ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman Permata, mari kita akan menyanyikan satu kali lagi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Baik ya teman-teman Permata Perunggun Bandar Lampung, PA Permata kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan, di PA Permata minggu depan. Dadah.